Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Saya lanjutkan review pada hari ini ya. Kali ini saya mau mereview satu platform ya, platform seperti bank ya, bank kripto ini kalau saya lihat, yaitu Matrixport teman-teman. Kalau saya lihat ini adalah platform passive income ya, passive income terlengkap yang saya temukan di kripto saat ini. Cara kerjanya mirip-mirip seperti perbankan di dunia real teman-teman, tapi ya ini mereka basisnya, kalau perbankan kan di Indonesia basisnya rupiah begitu ya teman-teman. Kemudian kalau Matrixport itu basisnya adalah cryptocurrency, tetapi mereka ambil yang papan atas, semisal seperti Bitcoin, Ethereum, ya, USDT, USDC seperti itu yang stabil-stabil teman-teman. Jadi nggak ada micin-micinan ya di sini. Oke ya teman-teman, kita mau cari tahu dulu Matrixport itu apa sih ya. Coba kita ke About Us dulu, kita cek company-nya ya teman-teman. Jadi Matrixport ini coba saya Indonesiakan dulu ya. Nah, Matrixport ini salah satu platform cryptocurrency paling terpercaya di dunia saat ini, teman-teman. Jadi selain penawaran produk yang kaya, keamanan terbaik di kelasnya, dan dukungan pelanggan global juga 24 jam, sehari 7 hari seminggu ya. Jadi non-stop, teman-teman. Dan yang paling mengagumkan adalah volume perdagangan bulanannya itu 5 miliar US dollar. Jadi kalau kali 15.000 sekitar 75 triliun teman-teman. Perdagangan, volume perdagangan dalam satu bulan. Satu bulan loh ya teman-teman, bukan satu tahun. Jadi itu besar banget itu teman-teman. Nah kemudian pinjaman luar biasa, kalau terjemahannya di bahasa Inggris itu 700 juta US dollar. Karyawannya sekitar 220. Dan aset under management yang dikelola itu sekitar 10 miliar US dollar. Jadi banyak banget. Nah ini teman-teman kalau Anda bandingkan dengan bank di Indonesia, coba cari tahu aset yang dikelola manajemennya 10 miliar. Berarti ini kan sekitar 150 triliun ya. Nah ini sekitar segede apa kira-kira, seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin BNI ya, ekuitas BNI kan sekitar segitu kalau nggak salah ya teman-teman. Nah jadi ini besar banget. Terus kalau misalnya kita coba cari di Google ya teman-teman, ini dia. Ya sebetulnya apa sih Matrixport itu garis besarnya ya, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat translate-nya. Jadi dibilang di sini Matrixport yang saat ini menawarkan perdagangan. Jadi Anda bisa trading di dalam platform atau di dalam aplikasi ya. Ini kan startup di dalam aplikasi Matrixport ini nanti teman-teman. Kemudian bisa melakukan peminjaman, bisa juga melakukan penyimpanan aset digital, maksudnya penyimpanan kripto. Juga akan mengeksplorasi fitur produk baru seperti NFT, termasuk juga DAO ya, Decentralized Autonomous Organization tahun depan ya. Ini dibilang tanggal 17 Desember, berarti mungkin tahun ini. Salah satu pendiri dan kepala eksekutifnya John Gee kepada Deal Street Asia, itu penjelasannya teman-teman. Kemudian siapa pemilik Matrixport? Ini Jihan Wu ikut mendirikan perusahaan swasta Bitmain Technologies Limited ya dengan Miker Zhan. Jadi beliau salah satu co-foundernya teman-teman ya. Kemudian di website ini nanti Anda juga bisa melihat ya para timnya ya, teamworknya ini dia teman-teman. Jihan Wu, nanti boleh ikutin ini medsosnya, Jihan Wu, John Gee, Daniel Yang, Cynthia Wu dan lain-lain ya. Anda bisa perhatikan nanti teman-teman.
Oke, saya lanjutkan. Kemudian, apakah MatrixPort dapat diandalkan? Ya, apakah MatrixPort aman? MatrixPort menawarkan berbagai fitur keamanan untuk dana pengguna. Di seluruh layanannya, MatrixPort menawarkan infrastruktur keamanan kaktus kustodi yang mutakhir. Jadi, aman intinya teman-teman. Dan teknologinya mutakhir loh. Ya, lokasi MatrixPort Singapura. Jadi, ini adalah platform keuangan ya, passive income berbasis cryptocurrency yang terkenal dan terbaik di Asia menurut saya, dan basisnya adalah di Singapura ya. Nanti yang lain-lain datanya Anda bisa cari sendiri di Google ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat keterangan dari Crypto Vintage ya, MatrixPort adalah bank kripto. Nah, ini jelas-jelas dibilang bank kripto dengan pertumbuhan tercepat dan terbesar di Asia. Mantap banget ya teman-teman. Jadi ini padahal MatrixPort didirikan Februari 2019 ya. Jadi baru mau jalan 3 tahun loh, baru mau jalan 3 tahun tapi sudah punya apa ini namanya, dana kelolaan tadi kalau kita lihat 150 triliun. Luar biasa ya. Ajaib banget ini kalau begitu. Pesat sekali. Ini kalau bank real di sektor real ya, bank fisik belum tentu sebesar ini loh teman-teman. Ini karena kripto jadi ya luar biasa ya. Jadi tampaknya memang banyak sekali orang, mungkin nggak kuat juga jantungnya yang melihat kripto seperti roller coaster. Jadi ingin mendapatkan average per year (APY). Nanti ini satu istilah yang harusnya nggak asing bagi kalian ya. Maksudnya return tahunan ya, income tahunan itu mungkin nggak terlalu besar, tapi kalau bisa sedikit lebih besar gitu ya dibandingkan dengan bank biasanya. Misalnya kalau deposito kan di bank biasa kan mungkin 3,5% sampai 4% sekarang ini ya teman-teman. Kemudian kalau reksadana mungkin 7 sampai 8%, obligasi juga mungkin yang merupakan salah satu instrumen fixed income juga ya paling juga 6 sampai 8%, termasuk juga surat berharga negara dan seterusnya yang seperti itu. Rasanya menurut pendapat saya, yang setahu saya nggak ada yang sampai tembus 10% per tahun teman-teman. Nah, ini si MatrixPort ini ada loh, nanti kita lihat ya di aplikasinya teman-teman. Ada yang lebih besar daripada itu. Makanya orang tertarik begitu. Karena itu langsung orang ya serbu aja si MatrixPort ini teman-teman. Begitu ya kira-kira. Oke. Jadi teman-teman sekedar informasi, Anda bisa mendaftar ya, membuat akunnya bisa melalui website ya. Misalnya di sini dipencet seperti itu ya. Katakanlah misalnya, tunggu ya, saya mau lihat dulu produk, nah earn, pencet aja ini salah satu teman-teman, earn begitu, nah akan muncul nanti seperti ini, earn now begitu, itu secara nggak langsung nanti akan diarahkan untuk buka akun dulu teman-teman, ya harus buka akun dulu ya, jadi nggak bisa langsung main hajar aja. Nih contohnya saya di sini teman-teman, ya. Oke, nanti waktu buka akun itu bisa mendaftarkan identitas Anda lah ya, email, boleh by email, boleh juga by nomor handphone ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, nanti saya akan peragakan yang pakai handphone karena kalau di sini nanti saya lihat kurang lengkap ya. Lagi pula ini gambarnya kan gambar handphone ya teman-teman. Jadi yang pertama download dulu ya, di download dulu aplikasinya dari Google Play Store ya teman-teman, di-download dulu di handphone, baru kalau memang lebih comfort Anda pakai handphone, ya daftarlah melalui handphone, itu juga boleh kok, seperti itu ya. Oke, saya buka dulu yang punya saya ya teman-teman. Nah, di sini dia. Oke, jadi jangan lupa ikuti juga medsos-medsosnya ya teman-teman. Jadi di sini ini kalau Anda lihat di bagian bawah ini ada banyak medsosnya ya, ada Twitter, Telegram, Facebook dan lain-lain. Ada YouTube juga, Instagram, silakan diikutin ya di bagian paling bawah seperti itu. Oke teman-teman, saya mau menjelaskan ini dia kira-kira seperti ini kalau tampilannya di handphone ya. Sebaiknya memang ini kan sebetulnya ada dua macam ya teman-teman. Sebaiknya Anda gunakan yang Pro ini kan, ada tulisan seperti ini, ada warna hijau dia. Sebaiknya Anda gunakan yang Pro ya teman-teman. Jangan lupa ini sign in earn $16 for free. Kalau misalnya Anda melengkapi ya verifikasi data-data lah misalnya ya, seperti
biasa kita buka di exchange, ya buka akun pasti kan minta KYC kan, seperti itu. Jadi Anda bisa dapat 16 US dollar free kalau melengkapi data-data Anda. Coba lihat teman-teman, fixed income-nya aja ini bisa 30% per tahun APY-nya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini jauh lebih menarik daripada Anda menabung di bank yang atau juga reksadana atau obligasi yang saya sebutkan tadi cuma 7-8%, 10% itu jarang banget. Tapi karena ini kripto, mereka berani memberikan 30%. Mantap ya. Oke, ini Pro, pencet dulu Pro-nya ya, pilih yang Pro sehingga kelihatan semuanya fitur-fiturnya ya. Nah, saya akan jelasin dulu secara cepat ya teman-teman, dan ringkas praktis. Nanti Anda juga bisa lanjutin sendiri download karena pasti ada help-nya, Anda bisa pelajari jauh lebih dalam ya. Saya akan ringkas-ringkas karena supaya videonya nggak berkepanjangan teman-teman. Yang pertama adalah dual CCY, ini maksudnya dual cryptocurrency ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah dual cryptocurrency ini teman-teman, ini dapat APY-nya atau return tahunannya dalam bentuk dual crypto, tergantung arah market ya teman-teman. Nah tergantung arah market, maksudnya arah market tuh bisa bearish, bisa bullish begitu ya teman-teman. Dan di sini dual kriptonya memang seperti yang saya bilang tadi, ya mereka pilih apakah Bitcoin kah ataukah Ethereum seperti itu. Kalau BCH itu maksudnya Bitcoin Cash ya, itu dia kodenya teman-teman. Misalnya kita ambil contoh ini teman-teman ya, dual cryptocurrency Ethereum misalnya seperti itu. Nah ini dia sesuai dengan tenor. Tenor itu maksudnya masa di mana Anda mengendapkan uang, kira-kira begitu ya, atau menginvestasikan uang, seperti itu ya teman-teman. Jadi misalnya saya coba ambil misalnya ini nih 45,8 misalnya seperti ini. Nah jadi Anda mau menginvestasikan berapa, ini ada kalkulatornya kan, tapi ini dalam satuan Ethereum loh. Seperti itu ya, misalkan 5, misalkan begitu ya teman-teman. Perhatikan teman-teman, ini adalah annualized 45,88% ya tahunannya. Jadi expired date-nya berarti ini kan tanggal 4 bulan 2. Tadi berapa ya? Kita kan tadi bilang berapa tadi itu? Kita mau milihnya 14 hari. Ya, 14 hari. Jadi expired date-nya tanggal 4 bulan 2. Jadi misalkan kita mau masukin 5 Ethereum. Nah, jadi kalau settlement price ini tulisan kecil ya teman-teman. Kalau settlement price-nya adalah 3.100, maka kita akan menerima 5,088 Ethereum. Kalau settlement price-nya di atas 3.100, kita akan menerima 15.772,8 USDC. Itu maksudnya teman-teman dual CC ya, dual cryptocurrency. Jadi bisa menerima dalam satuan Ethereum, bisa juga dalam satuan USDC, tergantung settlement price dari si Ethereum ya. Ini kan 3.100 ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu dia dual cryptocurrency. Oke, itu baru fitur pertama ya teman-teman. Saya balik dulu. Kemudian smart trend ya, smart trend ini masih kosong ya, nggak ada apa-apa di sini loh teman-teman. Oke ya, kalau misalnya kita lihat smart trend ini bergantung kepada smart bullish ya. Ini kan ada dua teman-teman, smart bullish atau smart bearish. Bearish maksudnya ya. Kalau bull itu berarti marketnya lagi naik, pump istilahnya, atau lagi dump. Nah, ini Anda lihat teman-teman, kalau lagi bullish dengan lagi bearish ini beda. Kita dapat return tahunannya. Dan ini bisa sekali lagi dalam Bitcoin, Ethereum, ataupun Bitcoin Cash, BCH teman-teman. Anda lihat di sini misalnya kalau bullish teman-teman, misalnya ini yang katakanlah ini ya, yang ini dalam USDT, ini dapat return 4-27,6%, di mana tenornya 6 hari, seperti itu ya. Teman-teman ini bisa diklik, nah seperti itu ya. Reserve now, kalau misalnya kita mau eksekusi teman-teman. Oke, sudah ya. Jadi bisa di jajaran BTC, bisa juga ini Ethereum, ada juga bisa di Bitcoin Cash juga bisa, ya, seperti itu. Nah ini kalau misalnya 4% sampai 27,6% per tahun, kalau lagi bearish ya lebih kecil ya, 4% sampai 1,8% seperti itu. Anda bisa menerima dalam USDT seperti itu, bisa juga dalam USDC ya teman-teman, ini dia, begitu dia. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian saya mau menjelaskan mengenai masalah flexi savings, ini yang ketiga ya. Flexi savings ini APY-nya kalau kita lihat
up to 4,2 ini ya per tahun. Nah, ini dia kalau USDC yang paling tinggi ya. Ini memang kecil ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini memang kecil dan ini tidak bisa ditarik kapanpun ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini tidak seperti fixed income yang satu lagi ya. Oke ya, jadi tidak bisa ditarik kapanpun, walaupun memang ya, bisa ditarik kapanpun, sorry. Jadi kalau flexi saving ini adalah bisa ditarik kapanpun, makanya bunganya kecil, lebih kecil ya teman-teman. Nah ini kebalikan dari fixed income ini teman-teman. Fixed income ini tidak bisa ditarik kapanpun dan tidak boleh di-cancel sesuka hati teman-teman ya. Khusus new user, kalau Anda mau mendaftar di sini, Anda bisa mendapatkan API-nya cukup besar 30% per tahun dan dalam tenor 8 hari teman-teman ya. Dan minimalnya adalah 500 USDT ini teman-teman. Nih ya, kita buka dulu. Nah, 30% 8 hari seperti itu ya. Anda bisa melihat di sini interest actual start-nya ya tanggal 21 jam 11 malam nanti dan selesainya tanggal 29 seperti itu ya, teman-teman. Oke, mantap ya. Jadi minimumnya 500 USDT. Jadi ya kalau katakanlah kalikan 15.000 gitu ya, berarti 7,5 juta ya minimalnya, seperti itu dalam rupiah teman-teman. Oke, sudah ya. Kemudian fund ini kalau fund teman-teman ini di-handle langsung oleh para ahli-ahli keuangan lah ya, ahli-ahli investasi di jajaran Matrixport ini teman-teman. Mereka kan punya tim ahli untuk mengelola keuangan nasabah, sama seperti bank teman-teman. Bank itu kan juga punya fund manager di dalamnya atau disebut juga dengan istilah manajer investasi teman-teman. Jadi ini di handle ya, dan ini harus dicek dulu di bagian open period karena belum tentu selalu ada, karena sometimes ada, sometimes nggak ada. Ini dia open period ya. Nah kalau seperti ini lagi ada, ini dicek dulu nanti di sini teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini lagi ada ini. Oke, seperti itu ya. Nah ini realisasinya 13,60% begitu. Oke, cukup besar lah teman-teman. Kalau saya lihat ini mah jauh di atas bank lah. Makanya orang-orang nasabah, kenapa ini gede ya? Iya, kalau udah lihat kayak gini kan orang tarik aja dananya dari bank pindah ke sini jadinya teman-teman. Asal jangan marah aja orang bank nanti. Ya teman-teman, ini apa tadi? DeFi ya. DeFi ini punya 4 option ya, smart pool. Nah, smart pool ini kalau dengar-dengar kata pool pasti ada kaitannya dengan apa ya? Staking farming, NFT farming, NFT staking gitu-gitu ya. Jadi ini juga dapat nanti 7,95%. Kalian bisa stakingkan di sini, kalian punya aset digital. Kemudian ada DeFi Intelligent. DeFi Intelligent ini bisa untuk cancel staking anytime ya, tapi maksimal dananya balik 3 hari sih biasanya. Nah ini ada 2 lagi yang masuk di sini dan ini sudah terkenal sebetulnya sih kalau biasa malang melintang di cryptocurrency begitu. Istilah Curve dan Compound itu udah bukan asing lagi ya. Kalau Curve itu maksudnya protokol pertukaran. Ini dia Curve, protokol pertukaran berbasis Ethereum dan dia disediakan stablecoin. Nah, ini bisa di sini Anda bisa memperoleh 8,25% atau Compound. Nah, kalau Compound ini maksudnya gini loh teman-teman. Anda punya aset, katakan Bitcoin, begitu ya. Nah, asetnya didepositokan seperti itu kan. Kemudian bisa dijaminkan. Kalau kita kan di bank begitu ya. Anda bisa mendepositokan uang, katakan 1 miliar. Kan ada sertifikat deposito, bukan? Nah, sertifikat deposito itu kan bisa disekolahkan, tanda kutip. Ya, disekolahkan dan keluar uang lagi untuk meminjam uang, begitu kan? Ya, ini istilahnya compound, dapat 2,78%. Lumayan, begitu ya. Oke, itu dia DeFi. Kemudian loan. Loan kalau kita lihat di sini ini adalah sistem peminjaman kripto dengan menjaminkan aset kripto yang lain ya teman-teman. Jadi ya biasa simpan pinjam gitu. Ternyata kalau Anda melihat unik ya gitu. Kita nggak menyangka bahwa pada akhirnya ada juga bank di wahana kripto gitu loh ya. Selama ini kan kita berpikir wah banknya yang konvensional, dan memang saya harus akui teman-teman, hal-hal seperti ini yang menjadi daya pikat bagi orang-orang untuk menarik uangnya dari perbankan yang konvensional ke sini, ke kripto. Even kalau perbankan kan sekarang kalian tahu nggak lagi berbenah menjadi bank-bank digital, itu tetap masih kalah dibanding ini teman-teman. Bank digital itu cuman
platformnya aja yang berubah, ada kantor menjadi nggak ada kantor, tapi sistemnya di dalamnya ya sama-sama aja gitu, bunganya juga nggak jauh beda seperti itu. Tapi kalau ini betul-betul berbeda, ini betul-betul murni basisnya cryptocurrency, makanya bunganya gede-gede teman-teman. Begitu ya. Oke, itu loan. Kemudian ada Rain Sniper. Nah, Rain Sniper ini reward APY-nya ya, ini dikombinasikan aset kriptonya teman-teman, antara USDT dan BUSD. Jadi misalnya ini ya, contohnya ini kan tekanlah 50.000 gitu ah. Ini siapa ini 50.000 atau 500.000 USDT ya, diinvestasikan. Wih, berapa itu ya? Seperti itu ya, 7,5 miliar ya. Oke, nanti kita akan mendapatkan, coba Anda lihat ini teman-teman, if settlement price di atas 38.000 US dollar, maksudnya settlement price itu kalau kondisinya pas settlement Bitcoin itu, ini kan BTC garis U kan, Rain Sniper. Jadi kalau Bitcoinnya di atas 38 US dollar harganya, maka Anda akan menerima 501.232 US dollar ya, artinya USDT seperti itu. Ini ya, if settlement lebih besar dari 38.000. Tapi kalau di bawah 38.000, maka akan mendapatkan 13,19 BTC, kira-kira begitu. Wah, luar biasa ya. Oke, mantap, begitu ya. Kemudian ini udah selesai page 1, saya coba ke page 2 ya, teman-teman. Nah, ini ada unsur-unsur hangnya, sorry ya. Nih, begitu. Oke, leverage ya. Leverage ini teman-teman, kalau di dunia apa ya, Anda mungkin pernah nggak mendengar yang namanya derivatif. Nah, kalau derivatif itu kan, kalau di matematik SMA kan derivatif adalah turunan. Nah, turunan tuh maksudnya kalau di saham itu ya satu instrumen investasi yang basisnya adalah misalnya katakan saham seperti itu. Makanya ini ada istilah long short. Long short ini sebetulnya istilah di option. Ya, di option ada namanya option, salah satu instrumen derivatif itu atau futures itu namanya options. Option itu kalau untuk beli kata itu menggunakan istilah long, bukan buy ya. Nah, ini istilah aja teman-teman. Short itu istilah jual. Nah, ini leverage-nya Anda bisa atur, jadi Anda bisa menskalakan berapa sebetulnya modal Anda, misalnya 10.000 US dollar. Nah, ini kalau Anda misalnya bilang kali 5 deh, jadi nanti dari platform ngasih 50.000 US dollar. Tapi itu pinjem loh ya, leverage itu bahasa bank teman-teman. Leverage itu artinya minjem. Jadi ya kalau Anda misalnya pinjem ya harus bayar tentunya, bukan? Oke ya, begitu ya. Oke, Ethereum 2.0. Nah, ini Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 ini adalah staking khusus Ethereum teman-teman ya. Oke, sebentar ya, saya coba ini dulu. Yang ETH 2.0 ini kalau kita lihat seperti ini ETH, jadi Anda bisa menstakingkan apa ini namanya Ethereum Anda ya, dan estimasinya bisa dapat 3-10% per tahun, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya, Anda juga bisa mengundang teman-teman Anda begitu ya, dan nanti bisa Anda bisa mendapatkan keuntungan referral ya, keuntungan referral kalau Anda merekrut teman-teman Anda. Nah, kemudian kalau misalnya Anda nanti mendaftar, jangan lupa ya masukin juga ini kodenya DEL2GB ya. Jangan lupa ya teman-teman, masukin kode referral DEL2GB supaya nanti Anda bisa ada dapat lah ya, ada dapat $20 ya per each qualified referral, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sangat menarik banget menurut saya. Kemudian tadi saya sudah bilang untuk Anda mendaftar melalui handphone, sebaiknya sih melalui handphone, tapi jangan lupa untuk identifikasinya diverifikasi ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini home tadi saya sudah ngomong, invest juga udah tadi ya, trade. Nah, ini salah satu adalah fasilitas-fasilitas yang lain ya teman-teman, trade, walletnya. Nah, ini seperti biasa kalau Anda misalnya punya akun di toko kripto kan ada wallet ya. Walletnya juga bisa beberapa jaringan. Tapi ingat loh teman-teman, ini khusus untuk Matrixport, Anda harus berada di jaringan ERC20 ya teman-teman. Jadi di jaringan Ethereum semuanya ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana Bang? Kesimpulannya kalau menurut saya ya,
menurut saya ini termasuk sangat bagus begitu. Nah, ini kalau cara deposit gimana? Tadi kalau cara buka akun udah ya. Anda boleh lewat handphone, biasalah nggak sulit-sulit amat kok buka akun. Paling juga ditanya email, nanti ada kirim kode ke email Anda, terus verifikasi seperti biasa, gampang lah begitu ya. Cara depositnya ini teman-teman. Ini ya, wire transfer ya. Deposit USDC. Nah, ini jaringannya ERC20 pastikan. Jadi misalnya Anda punya akun di toko kripto, transferlah USDC ke sini pakai jaringan ERC20 di toko kripto, masukin di sini, jadi deh nanti ada USDC-nya seperti itu. Nah, dari jumlah USDC yang ada, Anda bisa beli Ethereum, bisa beli Bitcoin seperti itu. Atau boleh juga pakai credit card, teman-teman. Ini juga ada gitu. Tinggal pilih ya, teman-teman. Seperti itu kira-kira. Nah, gimana teman-teman menurut Anda? Menarik kan? Yang paling menarik bagi saya, menurut saya loh ya, teman-teman, bahwa mereka ini berbasiskan kripto, dan kripto yang dipilih juga bukan kaleng-kaleng teman-teman. Ya, yang dipilih kan juga yang udah cukup proven lah ya, bertahun-tahun cukup aman, yaitu Bitcoin, kemudian Ethereum, Bitcoin Cash, USDC, USDT. Cuman itu aja yang kita lihat dari tadi menjadi acuan ya, yang dipakai oleh mereka untuk istilahnya untuk fixed income atau passive income-nya seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja rasanya reviewnya. Jadi Anda silakan, kalau saya bilang sebaiknya buka akun, apalagi untuk mengantisipasi market gonjang-ganjing lagi nggak jelas. Volatile, sometimes up, sometimes down, nggak jelas. Lebih bagus Anda miliki banyak-banyak passive income sebagai anti dumping atau anti loss ya kan. Mungkin udah capek main micin ya, rakul dikit-dikit, rakul scam. Kenapa nggak taruh aja passive income banyak-banyak kayak gini, toh juga jauh lebih besar dari perbankan, bukan? Begitu dia. Buka akun saya udah ajarin, kemudian cara deposit juga udah, masing-masing fitur ini saya udah jelaskan. Nanti Anda bisa lihat juga di websitenya untuk jauh lebih jelasnya. Oke teman-teman, cukup jelas ya? Sampai jumpa pada review atau konten selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin untuk berinvestasi, bukan uang panas. Orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.